Welcome back to my channel. Kembali lagi sama aku Dini. Seperti biasa, aku akan sharing ilmu lagi sama kalian. Dan kali ini materinya melanjutkan dari video sebelumnya ya. Kalau di video sebelumnya, aku udah ngebahas tentang gimana sih caranya posting dari jurnal umum ke buku besar. Maka di video ini, aku akan membahas tentang neraca saldo ya. Apa sih neraca saldo itu? Kalau kata aku, neraca saldo itu bisa dibilang sebagai kesimpulan dari buku besar ya. Kayak gimana? Yuk, jangan berlama-lama, kita langsung saja belajar. Oke, yuk kita belajar tentang neraca saldo. Di sini aku akan menjelaskan definisinya, kemudian fungsi dari neraca saldo dan cara penyusunan neraca saldo ya. Kita mulai dari definisinya dulu. Neraca saldo itu adalah suatu daftar dari semua akun buku besar beserta saldo-saldonya pada periode tertentu ya. Neraca saldo juga itu bisa disebut dengan neraca sisa. Fungsi dari neraca saldo itu untuk mengetahui keseimbangan jumlah debit dan kredit akun-akun buku besar ya, di mana nominal yang ada di neraca saldo merupakan nominal saldo akhir setiap akun ya yang ada di buku besar. Nah, untuk penyusunan neraca saldo, dia itu merupakan tahap pertama dalam pengikhtisaran siklus akuntansi yang memiliki beberapa tujuan seperti yang pertama itu adalah untuk menguji keseimbangan debit dan kredit di dalam buku besar ya. Yang kedua, untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan. Nah, sumber penyusunan neraca saldo itu berasal dari buku besar yang bersangkutan. Saldo-saldo yang ada di buku besar itu dipindahkan ke neraca saldo dengan cara yang pertama itu menghitung saldo dari tiap-tiap akun buku besar, dan yang keduanya itu saldo tiap-tiap akun disusun dalam neraca saldo sesuai dengan nama dan nomor akun. Gitu ya. Jadi kalau kata aku, penyusunan neraca saldo dalam siklus akuntansi itu adalah step yang paling mudah karena dia hanya memindahkan saldo-saldo yang ada di buku besar ya, saldo akhirnya. Nah, tapi yang harus jadi catatan kalian, berarti buku besarnya harus benar. Cara posting ke buku besarnya harus benar gitu ya. Dan berarti juga jurnal umumnya harus benar ya. Nah, gimana sih bentuknya neraca saldo? Bentuknya itu sederhana, sama aja. Ada nama perusahaan dan berupa kolom. Kolomnya itu hanya terdiri dari nomor akun, nama akun, debit, dan kredit. Jadi sudah nggak ada tanggal ya di sini, cuman nomor akun. Oke, supaya kalian lebih paham, kita langsung saja ke contoh soalnya. Ini adalah buku besar yang di video sebelumnya aku selesaikan sampai akhir. Nah, sekarang kita akan memindahkan dari buku besar ke neraca saldo ya. Bisa kalian lihat di sini, neraca saldo itu seperti yang tadi udah aku bilang, terdiri dari nomor akun, nama akun, debit, dan kredit ya. Kita pindahkan saldo akhir dari tiap-tiap akun. Berarti kita mulai dari akun kas ya. Jangan lupa sebelum kalian memindahkan, kasih identitas perusahaan. Nama perusahaannya laundry kita, terus neraca saldo dan periodenya ya. Oke, kita coba pindahkan. Yang pertama itu adalah akun kas. Kita isikan dulu nomor akun di sini 111 ya. Berarti kita tulis 111. Kemudian nama akunnya kas. Nah, untuk pengisian nominalnya kita lihat di saldo yang paling akhirnya, artinya yang paling bawah ya. Di sini untuk kas itu 23.600.000, berarti yang ini kita pindahkan ke neraca saldo dengan posisi yang sama. Artinya kalau di buku besar debit, maka di neraca saldo juga debit ya. Kita masukkan angka 23.600 ya. Yang berikutnya kita masukkan akun piutang, nomor akunnya 112. Kita pindahkan atau kita isikan 112. Nama akunnya piutang. Jumlahnya di sini 0 ya, berarti nggak apa-apa, kita masukkan saja 0. Berikutnya, habis piutang itu kita pindahkan akun perlengkapan dengan nomor 113.
Berarti diisikan nomornya 113, nama akunnya, perlengkapan nominalnya 1.500.000. Oke, gampang kan? Tinggal mindahin saldo akhirnya saja ya. Kita lanjut, dari perlengkapan kita akan memindahkan sewa dibayar di muka yang nomor akunnya itu adalah 114. Nama akunnya sewa dibayar di muka. Nominalnya berapa? Nih, nominalnya 5 juta. Oke. Berikutnya kita akan pindahkan akun peralatan, nomor akunnya 121. Nah, kalau udah 121 itu berarti dia termasuk harta tetap ya. Jadi diurutkan harta lancar dulu baru harta tetap. Nama akunnya itu adalah peralatan, nominalnya 10 juta. Oke, yang berikutnya kita masukkan utang usaha. Nomor akunnya berarti udah 211 ya. Nama akunnya utang usaha. Nah, kalian harus hati-hati karena di sini utang itu posisinya di kredit ya. Lihat di sini ada jumlah kredit yang paling akhirnya 7.500.000. Jangan dimasukkan yang atas tapi yang paling bawah atau saldo akhirnya ya. Kita masukkan di kolom kredit 7.500.000 ya. Kemudian dari utang kita akan beralih ke modal. Modal nomor akunnya 311. Nama akunnya modal, nominalnya berapa? 30 juta di kredit. Ya, betul. Modal itu posisinya di kredit. Selanjutnya setelah modal itu kita akan memindahkan akun prefer. Nomor akunnya 312 karena dia masih kelompok modal, hanya pengecualian posisinya ada di debit ya. Nomor akunnya sudah dimasukkan, sekarang kita masukkan nama akunnya. Prefer nominalnya 200.000 di debit. Jangan sampai salah ya. Berikutnya setelah prefer kita punya akun pendapatan jasa dengan nomor akun 411. Nama akunnya juga ditulis. Nah, posisinya dia di kredit, berarti kita juga nulis di neraca saldonya itu harus di kredit ya. Masih ada akun beban. Di sini contohnya beban iklan, nomor akunnya 511. Nama akunnya jangan lupa ditulis dan nominalnya 500.000 di debit karena beban itu posisi normalnya di debit. Oke, kita berarti masukkan di debit. Nah, gitu cara mindahin dari buku besar ke neraca saldo. Tapi langkah paling akhir sekaligus penutup dan penentuan jawaban kamu benar atau enggak, kamu harus mengisi saldonya. Ya, kalian tulis saja saldo, jumlahkan keseluruhan debit dan juga jumlahkan keseluruhan kredit. Kalau hasilnya nanti sama atau balance, selamat, jawaban kamu berarti kemungkinan besarnya benar ya, karena dalam akuntansi balance aja belum tentu benar apalagi nggak balance ya. Yuk kita lihat, ini kita jumlahkan. Kalian kalau manual berarti kalian pakai kalkulator ya, kalian jumlahkan dari 23.600.000 sampai ke 500.000. Di sini aku udah pakai rumus ya, hasilnya itu untuk debitnya adalah 40.800.000 dan untuk yang kreditnya sama 40.800.000. Oke, berarti jawaban aku balance dan insya Allah benar ya. Oke, segitu aja pemaparan tentang neraca saldo. Sangat mudah kan? Yang pasti kuncinya buku besar dan jurnal umumnya itu harus benar, karena intinya neraca saldo itu adalah pindahan saldo-saldo akhir dari buku besar dan kata kuncinya dia wajib balance ya. Kalian bisa lihat nggak, di sini tuh akuntansi tuh unik banget, meskipun kita udah penambahan, pengurangan, tapi pada akhirnya dia tetap balance. Hore! Semoga bisa menambah wawasan kalian dan bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa untuk terus dukung aku dengan cara klik like, comment, share, and subscribe ya, supaya kalian terus dapat updatean pembelajaran online dari aku. Aku pamit, assalamualaikum.